sederetan acara terpilih dari pagi hingga malam ini memang memberikan kesenangan tersendiri di hati. Kini tentunya Anda tengah bersiap-siap menuju ke peraduan. Semoga dengan cukup istirahat, besok hari Anda bisa lebih bersemangat lagi mengerjakan berbagai aktivitas yang telah menanti. Baik pemirsa, kami mohon diri sejenak dan nikmati kembali saat-saat senggang Anda bersama persembahan terbaik saluran ngetop Surya Citra Televisi. Selamat malam saudara, TVRI kembali menjumpai Anda dengan berita terakhir. Serangkaian berita aktual dari dalam dan mancanegara akan mewarnai berita terakhir kali ini. Dari mancanegara, berita dari Jepang mengenai rencana kunjungan Presiden China ke Jepang dan penggagalan usaha penyelundupan ayam potong ke Brunei. Berita selengkapnya akan segera disampaikan berikut ini. Pemerintah Jepang akan berusaha sekuat tenaga mendukung keberhasilan kunjungan Presiden Jiang Zemin tahun ini ke Jepang. Perdana Menteri Jepang Ritaro Hashimoto ketika melepas Duta Besar RRC untuk Jepang Su Dun-shin yang sudah menyelesaikan masa jabatannya menyatakan kunjungan Presiden Jiang Zemin ke Jepang akan membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Ritaro Hashimoto mengharapkan agar Su Dun-shin akan tetap melanjutkan usahanya guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Su Dun-shin mengungkapkan penghargaannya atas kemajuan hubungan bilateral kedua negara selama 5 tahun terakhir. Hubungan kedua negara akan dapat ditingkatkan lagi apabila kunjungan Presiden Jiang Zemin ke Jepang dapat terrealisir tahun ini. Polisi Brunei Darussalam berhasil menggagalkan usaha penyelundupan daging ayam dan minuman beralkohol. Polisi berhasil menahan 2 awak feri yang berasal dari pelabuhan yang berbatasan dengan Malaysia. Feri yang ditahan dilaporkan membawa 500 kg ayam yang sudah didinginkan dan dikemas dalam bingkisan. Menurut peraturan di Brunei Darussalam, pemotongan ayam harus dilakukan di bawah pengawasan tokoh agama guna menjamin kehalalannya. Para penyelundup yang juga membawa alkohol berusaha membuang beberapa kemasan alkohol ke sungai. Wilayah perbatasan kedua negara yang dipisahkan aliran sungai sering menjadi wilayah operasi penyelundup. Saudara, pemerintah segera merevisi GBHN yang akan disiapkan Wanhan-Kamnas dan pemerintah juga segera membebaskan 16 tapol dan napol. Berita selengkapnya berikut ini. Datang Bapak Presiden pada hari ini. Sekjen Wanhan-Kamnas Soekarto diminta untuk segera menyiapkan bahan bagi penyusunan GBHN yang baru menggantikan GBHN yang sekarang diberlakukan. Menurut Sekjen Wanhan-Kamnas Soekarto, usai diterima Presiden Habibie di Jakarta hari ini, materi GBHN itu harus mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi objektif yang hidup di masyarakat. Konsep itu harus selesai pada bulan Desember tahun ini untuk selanjutnya bisa disampaikan kepada MPR. Sementara itu, Menteri Kehakiman Muladi memastikan 16 tapol dan napol akan dibebaskan oleh pemerintah hari Kamis minggu ini sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah membebaskan mereka. Dalam kaitan dengan pembebasan tapol dan napol tahap berikutnya termasuk PRD, Departemen Kehakiman akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Mabes ABRI dalam tim interdep sehingga segala sesuatunya tetap mengacu pada konstitusi yang ada. Berkaitan dengan agenda reformasi ini, Menteri Dalam Negeri Sarwan Hamid ditugasi oleh Presiden Habibie untuk menyiapkan revisi 3 undang-undang politik. Diharapkan draft revisi itu sudah selesai pada akhir Agustus tahun ini sehingga bisa disiahkan pada bulan Desember mendatang. Menanggapi pertanyaan pers mengenai sikapnya terhadap Bupati Bantul yang diminta oleh DPRD setempat agar mengundurkan diri, Mendagri Sarwan Hamid menegaskan akan segera menyelesaikannya sesuai aturan yang berlaku. Ketua Umum Asia Pasifik Junior Chamber International Senator Ketut Swardana Linggi pada jumpa pers di Jakarta siang tadi mengatakan pemerintah dan masyarakat Indonesia harus secepatnya menciptakan kepercayaan pihak luar negeri terhadap pemerintah Indonesia dengan membuat dan menjalankan rencana ekonomi yang baik guna meningkatkan kepercayaan kreditor dan investor internasional. Masalah ekonomi memang sangat mendesak untuk dipulihkan. Kucuran dana bantuan dari IMF merupakan barometer bagi kepercayaan investor asing. Oleh karena itu, diplomasi dan negosiasi tanpa henti-hentinya dengan investor asing dan lembaga keuangan regional dan internasional sangat penting dilakukan.
Di bagian lain, Ketut Suwardana Linggi mengatakan perbankan nasional yang tadinya diharapkan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi saat ini dalam keadaan tidak berdaya, sehingga segera perlu dibenahi struktur perbankan nasional secara cepat, lugas dan transparan. Pada jumpa pers ini juga dikemukakan mengenai rencana penyelenggaraan Aspek JCI di Jakarta tanggal 12 hingga 16 Mei 1999 yang akan dihadiri sekitar 4.000 anggota. Pangdam Udayana akan segera dicarikan penggantinya. Demikian ditegaskan Kasat Jenderal TNI Subagio HS. Berita tersebut kami rangkai dengan berita serah terima Kapolda Jawa Tengah. Pengganti almarhum Maijen TNI Yudomo SHD sebagai Pangdam 9 Udayana yang gugur dalam suatu kecelakaan pesawat helikopter di Timur Timur 4 Juni lalu telah diajukan Kasat untuk diseleksi Panglima ABRI. Menurut Kasat Jenderal TNI Subagio HS, seusai menyampaikan amanat pada laporan Korps serah terima jabatan 7 perwira TNI Angkatan Darat hari ini di Jakarta, peran komando di Kodam 9 tersebut tidak akan lama dibiarkan kosong. Saya Angkatan Darat sebagai pembina menyiapkan personil-personil, mengajukan pada Pangdam menyetujui, kami umumkan atau sampaikan. Sebelumnya di hadapan perwira TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Subagio HS mengatakan bahwa sebagai prajurit yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat, TNI Angkatan Darat ikut merasakan penderitaan masyarakat akibat krisis ekonomi sekarang ini. Sementara itu 7 jabatan Badan Pelaksana Pusat Tingkat Mabes TNI Angkatan Darat yang diserah terimakan antara lain Keinkopat, Dirbekangat, dan Dirkesat. Jabatan Kapolda Jawa Tengah diserah terimakan dari Maijen Polisi Dr. Andes Nugroho Cayusman kepada Maijen Polisi Dr. Andes Nur Faizi Sabtu di Mapolda Jateng, Semarang. Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Debyo Widodo pada acara serah terima jabatan tersebut mengatakan bahwa tantangan tugas Polri kini semakin berat bila dikaitkan dengan semakin maraknya tuntutan reformasi. Polri dituntut untuk mampu berdiri di depan berhadapan langsung dengan para pengunjuk rasa yang hakikatnya memiliki hak asasi berupa hak mengeluarkan pendapat dan dilindungi undang-undang. Sementara terhadap kondisi wilayah Polda Jawa Tengah sebagai salah satu objek wisata, Kapolri menekankan agar jajaran Polda Jateng dapat mengamankan aset budaya bangsa yang tak ternilai harganya dan mampu mengamankan wisatawan yang berkunjung ke daerah Jawa Tengah. Berhadapan langsung dengan para pengunjuk rasa yang hakikatnya memiliki hak asasi. Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia ke-12 menurut rencana akan dilangsungkan di Bali 24 September mendatang. Bagian program kerja Ikatan Bidan Indonesia ini dikemukakan pimpinan IBI Nyonya Nisma Bahri ketika diterima Menteri Negara Peranan Wanita Nyonya Tuti Alawiyah hari ini.